saya, kamu diselamatkan seisi rumahmu. Amin. Walau hari ini saya belum melihat. 10 tahun saya berjalan sama Tuhan bertobat, tapi saya tidak pernah bilang, Tuhan, mana? Saya, maaf saudara, bukan saya, tapi Tuhan yang turunkan rohnya untuk saya mencari jiwa. Banyak yang bertobat dari Muslim, dari Buddha, yang ada sekarang tidak menjadi ada. Yang dokter bilang kamu gak bakal punya anak, sperma suamimu itu gak bagus dan kamu jauh kandunganmu. Tapi saya katakan satu hal, kamu punya iman bahwa kamu anak Tuhan, kamu percaya, kamu menang, kamu punya anak, amin, terus berdoa. Haleluya, sekarang anaknya 2. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Dan dia selalu minta nama. Saya kasih satu nama anaknya laki-laki, Jeremia. Yang kedua namanya Jemima. Amin saudara. Saya nggak pernah tanya sama Tuhan, kenapa kok saya Tuhan nggak tolong? Tidak. Saya tidak pernah tanya itu. Saya selalu mengucap syukur. Gak apa-apa Tuhan, aku tidak akan dipermalukan. Amin. Tapi anak-anak saya luar biasa saudara. Luar biasa, saya terus berdoa buat mereka. Dan mereka berhasil, tapi mereka tidak lupa dengan mama dan papanya, walaupun kami tidak seiman dengan mereka. Itu luar biasanya. Dan saya nggak punya apa-apa saudara. Saya sudah bangkrut dari tahun 2005. Gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya tabungan, gak punya deposito, dan tidak punya apa-apa. Tapi yang saya punya adalah Yesus Kristus bersama saya. Dan Tuhan terus menyertai saya dengan tanda-tanda ajaib. Tuhan bilang kok di Markus, nanti saudara buka di Markus. Nah saya lupa ayatnya. Cuma Tuhan bilang begini, kalau kamu menginjil, memberitakan kebenaran firman-Ku, aku akan menyertai engkau dengan tanda-tanda ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya baru seminggu lalu saya pulang dari Singapura. Saya ke Singapura, saya tidak kenal dengan orang ini. Hanya cuma mungkin bapak yang suruh pada waktu itu ya, ceritanya ini di Jakarta. Saya bilang kenapa? Papanya sakit saudara. Stadium 4 kanker paru-paru karena merokok. Masih ada yang merokok di sini? Ada bertobat. Benar, ada? Amin. Kalau ada bertobat. Amin. Ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Saya dulu merokok, saudara, rajanya rokok saya dulu. Tapi begitu saya bertobat, sampai hari ini saya nggak mau lagi kenal dengan rokok. Amin. Di kamar hotel dimanapun kalau bau rokok saya bilang saya nggak mau, karena pusing saudara. Itulah Tuhan Yesus kita yang ajaib. Amin. Saya berangkat ke Singapura, saya cuma bilang saya mau minta perkenanan Tuhan. Saya nggak ngerti, saya nggak punya apa-apa, dan saya juga nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa menyembuhkan orang sakit. Yang menyembuhkan orang sakit adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini kecil. Ya, buat kita kecil, tapi buat Tuhan kita berharga di mata Tuhan. Amin. Karena apa? Waktu saya berangkat saya cuma bilang, Tuhan, aku mau disertai dengan Engkau. Engkau bilang Engkau mau ikut aku dengan tanda-tanda mujizat. Berarti harus ada mujizat. Amin. Sampai di kamar di Singapura, dari airport ke hotel jauh saudara. Akhirnya kita berdoa di kamar dan Tuhan kasih firman. Firman itu Matius 10 ayat 31 dan 32. 32 dan kalau nggak salah 32 dan 33 saudara. Bapak Gembala boleh baca? Ya, Matius 10. Matius 10 ayat yang ke-31, sebab itu janganlah. Yang ke-32. Setiap orang ya. Kedua 32 Pak. Matius 10 ayat 32 ya. 10 ayat 32. Iya. Ya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depannya Bapakku yang di sorga. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ketika saya dapat firman ini, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa artinya? Tuhan belum kasih tahu. Tuhan nggak langsung kasih tahu, saudara, enggak. Saya cuma berdoa kok, Tuhan apa artinya?
Saya tahu nanti Tuhan akan kasih tahu dengan waktu kami buka firman atau kami bicara. Dan akhirnya saya tutup, saya berangkat ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ternyata saya bilang sama yang sakit ini, Pak, Bapak selama ini beribadah kemana? Saya ini sudah ke gereja, tapi saya nggak cocok. Ke gereja ini nggak cocok, ke gereja ini nggak cocok. Karena dia orang Buddha. Tapi dia mau kenal Tuhan, saudara. Dan akhirnya saya tanya lagi, terus Bapak sudah kenal Tuhan dengan benar? Sudah bilang mengakui bahwa itu Yesus juru selamat kita. Bapak nggak boleh cuma kenal. Dia katakan, oh gitu ya Bu, iya. Akhirnya bertiga kami pelepasan, dia cerita semua tentang dari A sampai Z. Semua masalah saya bilang ceritakan Pak. Karena kalau kita mengakui dosa kita jujur, itu adalah awal pemulihan. Amin. Nah saudara, waktu dia cerita, akhirnya saya nangkap bahwa orang ini belum mengakui Tuhan. Karena Tuhan katakan di sini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya. Akhirnya saya cerita firman ini kepada dia, dan dia menangis. Dia bilang, benar Bu, saya belum pernah mengakui bahwa Yesus itu juru selamat saya. Bapak mau? Mau. Dan anak waktu dia mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamatnya, dia mau mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Dan terus anaknya katakan gini, awas ya, kalau ada orang-orang kelenteng datang, ini orang-orang memang orang kaya saudara ya. Jadi kalau datang tuh orang-orang kelenteng, orang-orang dari Jakarta ke Singapura, dari Solo ke Singapura, untuk cuma nengok orang ini sakit. Dan akhirnya dia bilang begini, awas ya Pak, Papa sudah mengakui Tuhan Yesus. Jadi mau kelenteng kek, mau apa kek yang datang, tetap Papa harus bilang bahwa aku sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat aku. Amin. Amin. Saudara, apa yang terjadi saudara? Dan waktu itu kita nyanyi lagu Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, dia menyanyi, dia menangis, dan akhirnya bla bla bla, saya pulang ke Jakarta. Akhirnya pada waktu di Singapura dia juga cerita, Ibu saya mau kemo di mana? Saya bilang, Bapak mau di mana? Kalau nggak di Singapura, Amerika. Cari yang deket Pak. Kalau Jakarta oke, enggak, karena Bapak periksa di sini. Singapura aja Pak. Dan dia akhirnya teguh. Yes, dia bilang di Singapura dia mau di kemo. Dan akhirnya dia sukacita saudara. Ketika dia bilang, aku mengakui bahwa Yesus adalah juru selamatku, pasti Tuhan akan mengakui aku di depan Bapakku yang di surga. Amin. Yes, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan akhirnya saudara, saya pulang, dia katakan begini, nanti kita ketemu di Solo ya Bu. Pasti kita pegang janji Tuhan. Ketika kau mengakui 50 tahun kau merokok, hari ini dokter vonis engkau stadium 4 kanker paru-paru, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika engkau mendengar firman, engkau beriman. Akhirnya saudara, saya pulang dan dia di kemo. Setelah di kemo, banyak orang-orang di kemo, banyak yang pusing dan sakit. Dan dia saudara, karena dia mengakui Yesus adalah juru selamatnya, dia tidak ada reaksi apa-apa. Setelah itu kansernya pecah, keluar darah, keluar nanah. Ngadulah anaknya sama saya, doa, beriman. Karena papahnya 2 hari sebelum di kemo mendapat mimpi, kata Tuhan, aku akan sembuhkan engkau 2 kali. Tuhan ngomong. Dan Tuhan bilang, aku akan menjadikan kamu saksi-saksiku. Amin. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia masuk rumah sakit lagi, pendarahan dari melalui kencingnya keluar pendarahan, melalui kansernya darah nanah. Saya bilang itu darah Yesus. Karena hidupmu bukan kamu lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam kamu. Kamu hidup di dalam Tuhan. Darah itu adalah dulu dosa-dosa dulu kamu, saya bilang. Kamu dikeluarkan dan kamu akan sembuh. Puji Tuhan saudara, kemo kedua kemarin hari Kamis dia sudah kembali ke Solo. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan dokter juga bingung, begitu diperiksa lagi, kemana itu kanker? Udah dibuang dong, saya bilang, di tempat sampah. Amin.
Harus punya iman. Kayak tadi malam luar biasa Bapak Gembala ya. Tuhan Yesus luar biasa. Anak yang tempurungnya lepas, tapi tadi malam dia bisa duduk, dia bisa jalan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini saudara yang kita harus kuat belajar sama Tuhan. Jangan sombong, bukan kita yang bukan. Amin. Enggak ada, kita nggak jago, yang jago Tuhan kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan bilang jangan setengah-setengah. Saya juga sering tegur, jangan setengah-setengah. Kalau sama Tuhan, saya bilang Pak ya, tahun-tahun 5 tahun lalu memang saya masuk desa, keluar desa, tidur, belajar di dekat sawah, dekat sama kambing, saya belajar. Tapi hari ini saya naik level. Haleluya. Saya tidur di hotel-hotel mewah. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan satu lagi, saya beriman. Pada waktu itu suami saya bilang, kamu nih asam urat kali, kamu nih sakit ini kali. Kamu nih kok nggak beriman sih, istrinya sehat. Amin. Amin. Karena tiba-tiba kaki saya sakit, kaki saya bengkak. Terus kalau ada orang yang mau didoain, leher saya nggak bisa nelen. Sampai berminggu-minggu ke dokter nggak sembuh. Ternyata saya bilang nggak ada Tuhan. Saya percaya orang yang datang yang akan saya doakan, dia sembuh, aku sembuh. Amin. Amin. Dan akhirnya saya periksa dokter, saudara, saya cuma bilang dalam nama Yesus. Akhirnya dokter bilang semua bagus. Dari ginjal, hati, asam urat, kolesterol, semua bagus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya di tempat ini kita semua sehat. Amin. Darah Yesus yang buat kita sehat. Amin. Janjinya 2000 tahun lalu, saudara lihat sendiri kan? Tuhan mati buat siapa? Tuhan bangkit buat siapa? Buat kita. Kita yang nerusin. Amin. Jadi kita pulang, kita akan bersama Bapa di surga. Jangan merenungkan nggak bisa sekolah. Haleluya. Jangan merenungkan utang banyak. Jangan merenungkan punya mobil mewah. Haleluya. Tapi yang kita renungkan, kita punya mobil mewah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan untuk gembala-gembala. Pak, saya makin naik, bukan turun. Saya dari angkot, saya dari jalan kaki, tapi saya naik. Amin. Biar gak yang beliin bukan kita juga ya Pak ya, nggak apa-apa. Kita nggak punya uang, tapi kita punya damai sejahtera. Amin. Saya nggak punya uang, saudara. Dan akhirnya saudara, pada waktu kemarin anak saya bilang, Mama, ayo dong Mama berangkat untuk buat visa. Saudara, lagi-lagi Tuhan itu selalu beri bonus buat saya. Saya juga bingung, uang nggak punya, tapi bonusnya tuh Tuhan tuh melimpah kalau kita mendengar, kita punya iman. Katakan, imanku besar. Aku akan berangkat ke negeri Belanda untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Banyak saudara, ya mau ke Amerika, mau kemana, Tuhan akan kita terbang ke bangsa-bangsa. Gak cuma di Jogja. Amin, saudara. Nah, akhirnya saya ke kedutaan Amerika. Wow, banyak yang ditolak saya lihat. Tapi puji Tuhan, saya berdua sama Bapak ditanya, masih kerja? Enggak. Umur berapa? 56. Jadi nggak kerja? Enggak. Udah sering ke luar negeri? Sudah. Kemana? Ke Belanda. Kemana? Ke Israel. Oh, ya sudah. Bisa jadi 5 tahun. Amin. Bisa Amerika gak gampang. Tapi kalau kita punya iman, kita berjalan sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan bonus ini lagi yang saya suka cita apa saudara? Saya sudah dibeliin tiket untuk ke Amerika. Haleluya. Tanggal 22 Desember Natalan sampai tahun baru kita ada di Las Vegas. Ada di San Francisco. Saya nggak punya apa-apa. Amin. Saya percaya, saya berdiri di tempat ini, saya akan impartasikan berkat Tuhan bukan cuma buat saya, tapi buat saudara-saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jangan ketawa, jangan berpikir begini, mana mungkin gue pergi. Haleluya. Ada yang berpikir itu? Ada? Tidak. Ada? Gak ada, di sini jago semua. Amin. Di sini keren. Tadi aja pujiannya aja udah Eropa, Inggris. Wah. Bener nggak? Amin. Itu tandanya kau akan ke bangsa-bangsa. Belajar saudara ya, punya iman. Gak ada yang mustahil, Tuhan bilang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Di sini kita harus memuliakan Tuhan. Saya bangga, bukan saya membanggakan anak saya, bukan membanggakan saya, tapi saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Natalan belum, tapi Dia sudah sediakan. Amin. Saya percaya di sini juga Natalan akan Tuhan sediakan. Amin. Berkat yang melimpah.